Hai, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, dan salam sehat. Baik, saya pada pertemuan kali ini akan menyajikan materi yang terkait dengan topik estimasi atau yang biasa kita kenal dengan pendugaan. Baik, pertama saya minta maaf karena harus merunning materi kembali dengan metode streaming live melalui channel YouTube. Semoga bisa bermanfaat dan ada sisi positifnya bahwa teman-teman bisa mereview ulang atau mereward ke belakang, forward ke belakang ketika ada hal-hal yang belum dipahami dan ingin ditanyakan serta didiskusikan. Tetapi karena materi ini live streaming harus diikuti dari awal sampai akhir. Baik, oke, saya mulai. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu materi estimasi yang biasa disebut juga adalah pendugaan. Yang mana adalah pendugaan parameter. Oke, yang menjadi pokok bahasan atau yang ingin kita sama-sama pelajari pada pertemuan kali ini yaitu apa itu estimasi parameter, pengertian-pengertiannya, apa itu estimator, dan juga apa itu estimasi min populasi, estimasi proporsi di populasi, berikut contoh-contoh dan latihan-latihannya. Tolong persiapkan alat tulis, begitu slide saya tampilkan, ada beberapa mungkin saja case yang harus dicatat, atau soal-soal sebagai latihan. Saya berharap kalau sudah dikerjakan, ada interaksi. Begitu penayangan ini dilakukan, dan teman-teman bisa menjawab, boleh menjawabnya melalui kolom komentar atau live chat. Oke, baik. Kita masuk yang pertama kepada penaksiran atau estimasi parameter itu sendiri. Nah, sebenarnya pekerjaan statistik itu sebenarnya pekerjaan bagaimana menyimpulkan hal-hal yang ada di populasi atau melakukan generalisasi dari apa yang kita pelajari pada sampel. Sampel yang benar maka akan menghasilkan populasi atau gambaran utuh dari populasi secara benar. Karakteristik populasi itu dipelajari dari sampel, maka dilakukanlah sampling. Jika kita punya dana yang besar, daya dan waktu yang cukup panjang, ya kita lakukan sensus. Setiap orang di populasi kita wawancarai. Tapi kita punya keterbatasan, maka dilakukanlah rangkaian sampling atau pengambilan beberapa sampel dengan harapan sampel yang kita pakai itu menggambarkan secara utuh dan tepat atau merepresentasi hal-hal yang ada pada populasi, atau kita mau menduga karakteristik populasi dari karakteristik sampel. Ya, oleh karena itu maka dilakukanlah sampling dengan catatan acak atau random. Nah, dalam kaitannya dengan melakukan pendugaan atau penaksiran apa yang menjadi parameter pada populasi, biasanya disimpulkan dengan theta. Itu adalah contohnya adalah kita mau mengukur rata-rata atau proporsi variabel tersebut di populasi. Maka kita ambil rata-rata pada sampel atau proporsi pada sampel. Rata-rata pada sampel itu yang kita kembalikan ke populasi. Proporsi pada sampel itu yang kita yakini akan menjadi proporsi pada populasi. Itu sebenarnya kita melakukan upaya-upaya pendugaan atau mengestimasi ukuran-ukuran populasi yang disebut dengan parameter berdasarkan ukuran-ukuran yang ada pada sampel yang disebut statistik.
Oke. Apa manfaat kita mempelajari estimasi? Yang pertama, sebenarnya banyak kasus atau penderita penyakit-penyakit tertentu yang akan datang itu bisa kita taksir. Maksudnya bagaimana? Dalam ilmu perencanaan atau advokasi, ini akan memudahkan kita untuk mengatur, menata, laksanakan, mengelola, mempersiapkan logistik, mempersiapkan SDM, sarana, agar ketika penyakit-penyakit itu datang, antisipasi sudah ada, mitigasi dilakukan. Maka dugaan-dugaan kita bisa jadi benar dan akan terjadi atau akan menyebabkan sesuatu jika tidak diantisipasi. Kemudian dari estimasi kita bisa menduga jumlah kunjungan ke sarana pelayanan kesehatan di periode-periode akan datang. Oke. Dan manfaat berikutnya contohnya misalnya kita bisa menduga atau mengetahui prognosa penyakit ini buruk atau cenderung membaik. Ya. Oleh karena itu, itulah contoh bagaimana kita melakukan estimasi pada parameter atau pendugaan pada parameter level populasi gitu. Sebenarnya ada beberapa istilah yang sering dipakai di dalam eh, pelajaran terkait dengan estimasi, yaitu yang pertama, estimator itu sendiri. Estimator itu adalah statistik sampel yang digunakan untuk menaksir parameter populasi. Sederhananya begini, kalau misalnya berat badan pada populasi kita itu kita tidak bisa identifikasi karena banyak, waktunya panjang, dan mau menemui satu persatu itu sulit, maka kita ambil perwakilannya. Nah, statistik sampel itulah yang kita pakai untuk menaksir semua berat badan di populasi. Nah, itulah yang disebut dengan estimator. Ya, jadi di sini saya gambarkan rata-rata sampel atau biasa kita simbolkan X bar. Itu dipakai untuk menaksir rata-rata pada populasi yang biasanya disimbolkan mu. Jadi X bar ini adalah estimator mu. Oke, bisa dipahami ya. Lalu ada istilah yang kedua adalah estimate. Ya, estimate ini adalah angka atau nilai yang digunakan untuk menaksir parameter pada populasi. Jadi angka atau nilai ini yang dipakai untuk kita menduga ukuran-ukuran pada populasi. Contohnya, hasil pengukuran berat badan sampel. Kita ambil sampel, misalnya populasi kita ribuan orang. Kita ambil sampel, ya ratusan misalnya. Kita ukur rata-rata berat badannya. Kita dapat rata-rata sampel adalah 53 kilogram. Angka 53 inilah yang disebut dengan angka untuk menaksir berat badan keseluruhan pada populasi. Bisa ditangkap ya. Saya ulangi, 53 ini angkanya pada rata-rata sampel. Sementara rata-rata populasi yang begitu banyak kita tidak bisa jangkau, kita anggap itulah angka rata-rata di pada populasi. Nah, estimate itu adalah angka atau nilai yang digunakan untuk kita menduga nilai populasi. Oke, ada estimator, ada estimate. Kemudian ada istilah yang berikutnya adalah titik estimasi. Apa itu titik estimasi? Ialah nilai tunggal yang digunakan untuk mengadakan pendugaan terhadap parameter populasi. Nilai tunggal itu maksudnya nilai yang hanya satu, tidak dua atau banyak begitu. Contohnya, ada riset mengatakan bahwa rata-rata penderita rawat inap di rumah sakit X itu per minggunya adalah 30 orang. Inilah disebut dengan titik estimasi. Ya, karena nilainya tunggal begitu. Oke. Berikutnya adalah interval estimasi. Kalau interval estimasi adalah kumpulan nilai-nilai statistik sampel dalam interval tertentu yang digunakan untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi dengan harapan bahwa
nilai-nilai parameter populasi itu ada dalam interval tersebut. Jadi ya kita kembali ke substansi dasar kata interval atau range. Jadi dia merupakan kumpulan nilai. Dia bukan nilai tunggal, dia kumpulan nilai. Kita duga dia ada dalam range itu. Contohnya, titik estimasi yang tadi kita hitung, itu rawat inap per minggu untuk 6 bulan mendatang. Simpangan baku data adalah 4 pasien, maka interval estimasi itu bisa kita hitung dari menghitung kesalahan baku. Ya. Dari persamaan sigma X sama dengan sigma per akar N. Kita tahu tadi ada simpangan baku data 4 dibagi dengan akar N atau akar 30. Karena kita mau pakai unit satuannya adalah hari dalam 1 bulan itu kan. Begitu. Jadi 4 per akar 30 sama dengan 4 per 5,477. Itu didapat plus minus 0,373. Nah, dari hasil ini diketahui besarnya probabilitas rawat inap per minggunya untuk 6 bulan mendatang ada di kisaran atau dalam range 30 plus minus 0,73 atau 30 kurang 0,73 29,7 ya. Dan 30,73 pada 30 plus 0,73. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa besarnya probabilitas rawat inap per minggunya untuk 6 bulan mendatang itu ada dalam range. Itulah yang disebut dengan interval estimasi. Ya, interval estimasinya seperti itu. Kemudian ada istilah confidence interval yang mungkin sering didengar. Interval confidence ialah nilai yang menyatakan besarnya kepercayaan terhadap dugaan yang kita buat. Ya, dengan pendekatan distribusi normal atau persentasi terhadap seluruh luas kurva. Misalnya kita sering mendengar CI atau confidence interval 95% atau penyimpangan 2 standar deviasi. Jika kita lihat dalam tabel, itu tabelnya menunjukkan di angka 1,96 yang merupakan jarak penyimpangan dari rata-rata ke kanan dan rata-rata kiri yang merupakan interval kepercayaan dengan batas limit kita plus minus 1,96. Dengan maksud adalah kita peneliti sangat yakin 95%, kita keyakinannya 95% bahwa nilai parameter pada populasi yang kita mau teliti itu sudah terletak pada nilai rata-rata dengan penyimpangan ke kanannya 1,96 dan ke kirinya 1,9. Oke. Kemudian kita masuk ke topik yang berikutnya. Pendugaan itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri estimator itu yang baik ya adalah unbiased. Bagaimana kita mau menduga populasi kalau estimatornya kita bias. Sama yang saya jelaskan. Anda sebagai wakil kelas misalnya atau wakil rakyat misalnya, tetapi Anda bukan estimator kelas atau estimator rakyat, ya namanya bias. Estimator haruslah tidak bias. Kedua, efisien, dan ketiga, konsisten. Sebentar kita jelaskan. Ya, di dalam ilmu terkait dengan penaksiran atau estimasi ini, sebenarnya tadi juga sudah saya singgung, ada estimasi poin, ada estimasi interval. Estimasi biasa disebut juga pendugaan. Ya, kalau dalam pengertiannya itu menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir parameter yang besar dan tidak kita ketahui. Ya. Atau dengan kata lain, pengukuran terhadap nilai parameter dari sampel. Tadi saya sudah menyebutkannya, ciri-ciri yang tidak bias itu adalah nilai estimasi sama dengan yang diestimasi itu.
Dan yang kedua, efisien adalah variansinya kecil. Apa maknanya? Bagaimana kita mau menduga populasi, tapi variasi nilainya besar? Kan tidak mau. Harus variasinya kecil, supaya dia presisi. Gitu. Kemudian konsisten. Apa yang dimaksud dengan konsisten? Adalah ukuran sampel, kalau kita tambahkan, semakin dia besar, semakin dia mendekati populasi, semakin sama dengan parameter populasinya. Oke. Kemudian konsisten yang berikutnya adalah jika ukuran sampel bertambah, tak berhingga sampai terus, maka distribusi sampel penduganya akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dengan probabilitas sama dengan satu. Oke, itu ciri-ciri penduga atau estimator yang baik. Nah, kita masuk ke jenis-jenis pendugaan berdasarkan cara penyajiannya. Yang pertama, estimator tunggal. Ya, tadi ya sudah saya singgung juga atau disebut adalah satu nilai. Tidak ada selisih, tidak ada koma atau jarak, dan hanya satu tunggal. Kemudian eh, interval biasanya kita gunakan satu kurang alfa disebut koefisien kepercayaan atau selang kepercayaan. Kalau kita menggunakan alfa 5% berarti 95% keyakinan. Kalau kita menggunakan alfa 0,1 berarti 90% keyakinan. Kalau 0,01 berarti 99% keyakinan. Ya, berikutnya kita melangkah ke jenis-jenis pendugaan berdasarkan parameternya. Yang pertama ada estimasi rata-rata atau mean, ada proporsi, ada juga varians. Kita lihat satu-satu ya. Untuk pendugaan interval untuk means, ya ada kita tahu untuk sampel besar n sama dengan 30. Ya. Untuk populasi yang terbatas, yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dan alfanya diketahui. Ya. Dengan persamaan X bar kurang dengan sit alfa per 2 dikali dengan eh, sigma per akar N. Sigma per akar N sampai dengan mu. Ya. Dan X bar ditambah dengan alfa per 2 dikurang dengan akar sigma per akar N. Ya, penaksiran rata-rata sampel adalah menentukan interval nilai rata-rata sampel yang dapat memuat parameter rata-rata populasi jika dipakai distribusi probabilitas. Yang dapat memuat parameter rata-rata populasi jika dipakai distribusi probabilitas normal. Jika dipakai probabilitas normal dalam artinya confidence interval untuk rata-ratanya ditentukan. Itu. Jadi persamaan ini kalau dari dari persamaan ini kita bisa kalau nilainya min itu nilainya dari sini ya, X bar dikurangi Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Kalau positif, X bar ditambah Z alfa per 2 kali N. Oke. Didapat dua batas kepercayaan, yaitu ya yang nilainya min dan nilainya positif. Kalau di dalam kurva normal, sisi kiri yang negatif, sisi positif ya sebelah sini. Ya. Oke. Contohnya, kalau kita pakai contoh rata-rata indeks prestasi mahasiswa, ya saya kasih contoh FKN karena ini adalah contoh dari studi saya. Ya, bisa saja dari misalnya Stikes ya, sampel acaknya 36 mahasiswa adalah 2,6. Hitung eh, dengan interval kepercayaan 90% dan 99% untuk rata-rata IP
semua mahasiswa. Anggap bahwa standar deviasi populasinya 0,3. Ya. Yang kita ketahui apa? X bar atau rata-rata. Itu kita ketemu adalah berdasarkan soal yang di atas adalah 2,6. Sigmanya berapa? 0,3. Ya, di sini datanya. Dan set alfanya adalah 1,96. Karena kita menggunakan alfa 0,05. Sementara untuk yang set 0,01 atau 95% adalah 2,575. Jadi kita masukkan persamaan, ya, masukkan 2,6 dikurangi 1,96 bagi 0,3 per akar 36. Ini yang negatifnya, dan yang positifnya 2,6 plus 1,96 kali 0,3 per akar 36 ketemu. Sebelah kiri atau negatif itu 2,5 sampai 2,7. Interpretasinya apa? Jangan lupa interpretasinya. Dengan keyakinan 95% bahwa rata-rata IP mahasiswa itu ada di antara 2,5 sampai 2,7. Ya, kemudian bisa diikuti ya dan dipahami. Kalau kita menggunakan interval 99%, contoh sebelumnya itu 95%, ini kita pakai 99%. Perhatikan nilainya hanya berubah di sini. Kalau tadi 1,96, ini 2,575. Baik sisi kiri maupun sisi kanan. Rentangannya menjadi lebih panjang atau lebar. 2,47, dia mundur lebih ke kiri dan dia maju lebih ke kanan. Ya. Dengan tingkat kesalahan 1%, menyatakan rata-rata IP adalah 2,47 sampai 2,73. Bandingkan dengan yang tadi kan. Ya, ini adalah kesalahannya untuk yang kiri dan yang kanan seperti itu. Nah, pada populasi yang terbatas, pengambilan sampel tanpa pengembalian dan sigmanya diketahui itu berlaku N per N lebih besar daripada 5%, yaitu ya sisi kirinya yang negatif, X bar dikurangi set alpha per 2, sigma per akar N kali akar N kurang N per N min 1. Ya sama ya, tinggal berubah tanda. Di sini positif, ya. Di sini tidak ada perubahan. Untuk sampel kecil, N lebih kecil daripada 30 berlaku persamaan dengan pendekatan distribusi T. Kalau tadi itu ada distribusi sehat normal, ini kita menggunakan sampel kecil, kita menggunakan distribusi T. Dan S-nya atau sigmanya kita hitung dari simpangan baku untuk sampel yang kecil dengan cara seperti ini. X kuadrat kurang X kuadrat per N min 1. Ya, di sini N kali N min 1. Ya, tandanya sama, di sini hanya negatif, di sini positif. Tabel T yang kita gunakan. Ini contoh soal. Ya. Perusahaan ini mengestimasi rata-rata waktu yang diperlukan oleh sebuah mesin analisis hasil lab darah yang digunakan untuk diagnosis penyakit. Diambil acak 36 sampel darah. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk mendeteksi satu diagnosa adalah 15 menit. Jika diasumsikan standar deviasi populasi 3 menit, tentukan interval rata-rata dengan tingkat confidence interval 95%. Dicatat baik-baik, dikerjakan. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar ya, atau di live chat. Dilihat baik-baik, ditulis, ya. Maka tadi rumusnya juga harus dicatat, harus ditulis. Ya, saya mundur dulu untuk memperlihatkan rumusnya ya. Untuk sampel kecil seperti ini, ya. Untuk yang sampel besar, ya seperti ini. Oke, ya mungkin terlalu cepat, nanti kalian bisa review ulang nanti. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita mau jawab, selesaikan, ya X bar itu sama dengan 15 menit, N sama dengan 36, simpangan baku 3, maka nilai standar deviasi ya sigma per akar N 3 bagi 3, bagi akar 36 dapat 0,5.
dengan tingkat kepercayaan 95%, dari tabel distribusi kita dapat 1,96. Masukkan ke persamaan tadi, maka kita dapat 15,2 sampai 15,9. Ya. Nah, ini latihan, silakan kalian tulis, kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Ya. Nanti setelah tayangan ini berakhir, kalian bisa reward atau lihat kembali contoh-contohnya dan juga perhitungannya. Baik, untuk proporsi, kalau tadi min, sekarang proporsi. Mudah-mudahan masih ingat ya proporsi itu apa. A per A tambah B. Kalau min kan jumlah perbanyakan. Proporsi A per A tambah B. Untuk sampel besar N lebih besar daripada 30 berlaku persamaan. R atau rho eh, lebih kecil daripada rho plus set alfa per 2 kali akar P 1 kurang P per 6. Itu untuk positif. Kalau negatifnya P dikurang set alfa per 2 ya, akar P 1 kurang P per N. Sementara untuk yang populasi terbatas, ini lebih panjang lagi rumusnya. Ya, perubahannya atau perbedaannya ada di sini. Ya, dia memperhitungkan akar N min N per N min 1. Ya, oke. Jadi jangan langsung lihat rumus langsung kepala sakit. Baik, selanjutnya adalah dalam estimasi interval min populasi yang harus kita ketahui adalah yang pertama distribusi sampling. Ya, dengan pertimbangan lebar interval. Semakin lebar itu semakin tidak presisi. Semakin sempit semakin presisi, ya kan? Orang kalau menaksir dari 1 sampai 100, orang akan lebih percaya kalau dia menaksir intervalnya kecil. Ya, kalau jatuh betul di situ kan bagus. Makanya dia lebih tepat. Tapi kalau dia menaksir besar dan jatuh juga, ya artinya orang meragukan kemampuan dia menaksir gitu. Oke, biasanya 90%, 95% untuk tingkat kepercayaan, 99%. Dan nilai Z-nya adalah 1,6 untuk 90, 1,96 untuk 95%, 1,645 untuk 90%, dan 2,57 untuk 99% dengan bentuknya seperti ini. Ya, mu X itu min populasi yang di atas ini. Sigma X bar adalah error standar dari min. Sementara nilai Z adalah nilai skor dengan kurva normal. Dengan probabilitas yang digunakan dari estimasi interval. Ada contoh latihan. Ya, sebuah gudang farmasi di Dinkes provinsi diperiksa untuk mengaksir presentasi barang farmasi yang rusak. Untuk keperluan tersebut diambil 60 buah barang yang ada dalam peti dan diperoleh 9 buah yang rusak. Dari latihan sebelumnya coba dugalah presentasi barang yang rusak gunakan interval keyakinan 95-99%. Ingat ya, kalau 99 1,645, kalau 95 1,96. Ya, untuk yang 90% itu 1,645, untuk yang 99% 2,575. Ya, mudah-mudahan kalian bisa hitung ya. Ini secara cepat kita selesaikan. N sama dengan 60, X sama dengan 9. P-nya adalah 9 bagi 60. Atau ketemu 0,15. Di mana alfa yang kita gunakan adalah 0,01 atau keyakinan 99%. Z alfa keduanya 2,575. Nah, dimasukkan ke persamaan untuk sampel yang kecil, maka kita gunakan tabel T. Ya, misalnya kita pakai untuk soal 25 buah apel, termasuk sampel kecil karena N lebih kecil daripada 30. Ya. 8 diantaranya kualitasnya rusak, terpakai keyakinan 95%, tentukan apel yang rusak berapa. Oke, nanti kalian bisa selesaikan dari latihan yang saya berikan tadi. Oke, ini juga bisa dilihat nanti, disimpulkan sama-sama, kerja kelompok juga baik. Ini lagi, ya ini menjadi latihan. Tidak usah dikumpulkan, hanya cocok kalian latihkan atau diskusikan. Kalau mau
lebih lebih mengerti begitu. Ya, video ini bisa kalian apa namanya? Bisa kalian putar ulang, rewind. Nah, untuk interval beda dua rata-rata ada dua min, ada X bar 1, ada X bar 2. Bila ada dua populasi dengan rata-rata mu 1 dan mu 2, artinya bagaimana? Ada kelompok A misalnya rata-rata berat badannya kita hitung. Kelompok kedua ada rata-rata berat badannya kita hitung. Itu yang maksudnya dua rata-rata. Maka dari varians sigma 1 kuadrat dan sigma kuadrat itu, maka kita bisa lihat selisih mu 1 dan mu 2-nya adalah X bar 1 dikurang X bar 2. Sehingga dimasukkan dalam persamaan, Z sama dengan selisih antara satu rata-rata kelompok 1 dan rata-rata kelompok 2 dikurangi dengan selisih rata-rata pada populasi pertama dan rata-rata populasi kedua dibagi dengan akar sigma kuadrat per N atau kelompok 1 ditambah sigma kuadrat per N kelompok kedua. Ya, untuk sampel besar dengan sigma 1 dan sigma 2 ya diketahui, maka rumusnya seperti ini. Ya. Sekali lagi jangan lihat rumus kepala sudah sakit ya. Ini hanya simbol-simbol ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini sama sigmanya kelompok 1, kelompok 2, populasi 1, populasi 2, kelompok ya hanya berubah di tanda. Ya. Kalau sebelah sini negatif, sebelah sini positif. Di mana sigma untuk masing-masing kelompok itu dihitung dengan akar sigma kuadrat per N1 ditambah sigma kuadrat untuk kelompok kedua per N2. Nah, diketahui, ini contoh soal, nilai ujian kimia yang diberikan pada 50 siswa putri dan 75 siswa putra mempunyai rata-rata secara berurutan adalah 76 dan 18. Kita diminta dengan selang kepercayaan 90, ya 95 ya sorry ini, untuk selisih kedua kelompok. Standar deviasi populasi untuk masing-masing putra dan putri adalah 8 dan 6. Kita masukkan nilainya, ya, X bar 1, 86, N1 75 dan sigma 1 dan 8. X bar 2 kelompok kedua 76, ya, N2 50, sigma 2 6. Alfa yang kita gunakan 1,96 tadi ya. Maksud saya 96% atau 0,04. Kita ketemu nilainya Z-nya adalah 2,05. Dengan 96% keyakinan berapa selang kepercayaan. Ya, diketemukan nilainya ini. Nanti dihitung ulang ya. 86 kurang 76 kurang 2,05. Jadi masuk akarnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ini ya. Bagaimana pecahan campuran. Maksudnya menghitung perpecahan. 86 untuk nilai minnya ini min di sini positif. Sehingga diketemukan nilai selang kepercayaan 96%, rata-rata nilai siswa putra dan putri adalah 3,43 sampai dengan 8,57. Interpretasinya kita 95% percaya bahwa selisih rata-rata nilai ujian siswa putra dan putri adalah 3,4 sampai dengan 8,57 dengan tingkat signifikansi 4%. Nah, untuk sampel kecil sigma 1 kuadrat itu tidak diketahui dengan interval percaya 1 kurang alfa 100%, di mana sigma 1, sigma 2 itu sama dan sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat itu tidak diketahui, maka persamaannya lebih panjang lagi. Ya, kita menggunakan pendekatan tampil T. Oke. Ya, berikut persamaannya. Ya, sigma kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat per N1 kurang 1 kurang sigma X1 kuadrat per N1 kali N1 min 1. Dan X bar satunya adalah sigma X1 per N1. Oke. Nah, di sini ada dua kelompok X1 dan X2 dengan menggunakan tabel atau pendekatan tabel T. Ya. Satu sampel random sebanyak 12 buah
dari jenis produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan mempunyai berat rata-rata 3,11 gram. Standar deviasi 0,71, sedangkan sampel yang lain dan jenis produk yang dihasilkan perusahaannya berjumlah 15 buah dengan berat rata 2,04 gram. Standar deviasinya 0,448. Distribusi beras produk diasumsikan berdistribusi normal. Coba duga perbedaan rata-rata tersebut dengan tingkat kepercayaan 90%. Ya, X bar 1 3,11 dari soal yang sebelumnya ya. Dan kemudian X bar 2 2,04 diasumsikan varians sama, maka dengan alfa sama dengan 0,1 T adalah dengan tabel T itu kita ketemu nilai karena 12 ditambah 10 kurang 2 untuk tampil dengan derajat bebas dengan 20 adalah 1,725. Selang kepercayaan 90% untuk selisih rata-rata dua produk. Itu dari rumus yang sebelumnya kita temukan selangnya atau intervalnya dari 0,593 sampai dengan 1,537. Ya. Nah, selanjutnya kita kasih masuk jika tidak diketahui. Ya, dengan persamaan atau kita menggunakan tabel T jika kuadrat tidak diketahui. Mu 1 kelompok apa namanya rata-rata 41 nilai V-nya sama dengan sigma kuadrat per N1 ditambah sigma kuadrat per N2, standar deviasi maksudnya, kuadrat per standar deviasi kuadrat atau varians sebenarnya, bagi dengan N1 kuadrat per N1 untuk kelompok 1 dan varians per N2 kuadrat bagi dengan N2 min 1. Ya. Nah, nanti kalian coba lihat soal ini ya, sebagai latihan. Ya. Dalam sebuah penelitian, kadar kimia oktofosfor A5 sampel dikumpulkan dari stasiun 1 dan 12 sampel. Diukur dari stasiun 2. 15 sampel dari stasiun 1 mempunyai rata-rata kadar oktofosfor 3,84 mg dan standar deviasi 3,07 mg. Sedangkan 12 sampel dari stasiun 2 mempunyai rata-rata kadar 1,49 mg liter dengan standar deviasi 0,80 mg. Dengan interval 95% untuk selisih rata-rata kadar oktofosfor sesungguhnya pada kedua stasiun tersebut. Kita anggap bahwa pengamatan dari populasi normal dengan variasi yang berbeda. Nah, dari soal itu kita masukkan, ya, ini yang kelihatan panjang, tapi sesungguhnya kalau kita pelan-pelan masukkan sesuai dengan persamaan, itu saya yakin bisa. Yang penting kalian tahu bagaimana apa namanya caranya, teknisnya ya. Seperti ini. Karena kita menggunakan tabel T, intervalnya temukan 0,6 sampai dengan 4,1. Ya, ini juga adalah interval itu beda dua proporsi, persamaannya mirip-mirip ya. Sampai tabel Z yang kita gunakan dengan perhitungannya seperti ini. Ya, akar P1 1 kurang P1 per N1 ditambah P2 1 kurang P2 per 2. Nah, ini cara pembuatan suku cadang mesin EKG untuk melihat dengan yang baru dan yang lama berdasarkan hasil tesnya. Ya, dengan kepercayaan 90% berdasarkan data-data yang ada ini, 75 dari 1.500 suku cadang itu cara lama cacat, 80 dari 2.000 yang berasal secara baru cacat. Ya. Estimasi varians populasi sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter. Ya, ini bagian tadi kita sudah pelajari estimasi min, proporsi, dan varians. Ya, yang berkaitan dengan tingkat kualitas produk, agar bukan hanya rata-rata nilai parameternya yang memenuhi persyaratan, tapi juga konsistensi. Varians itu adalah
apa namanya, besarnya perbedaan nilai dengan rata-rata. Kan variasi itu standar deviasi kuadrat, penyimpangan nilai individu dengan nilai populasinya. Ya, ini nanti kita lanjut minggu depan. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan berikut contoh-contoh latihannya. Saya akan bagikan juga materinya. Mohon maaf jika ada yang kurang dipahami, silakan diulang-ulangi saja sampai saya capek begitu kalian boleh mengulang-ulanginya. Terima kasih, sampai ketemu minggu berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar atau japri. Oke, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve.